Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Febiana Nur Alifa, M. Akbar Wahab, dan saya sendiri Miftahul Jana ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Nilai-nilai kehidupan pribadi dan konselor. A. Nilai kehidupan. Yang pertama ada pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, di mana nilai adalah sesuatu ide maupun konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang. Dan nilai menjadi salah satu perhatian dari seseorang juga. Nilai juga merujuk pada sebuah konsep umum atau sebuah gagasan yang merujuk pada hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, maupun pantas, sehingga dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Nilai terdiri dari berbagai macam, misalnya ada nilai moral, nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, dan nilai norma, dan sebagainya. Setiap nilai memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada yang B, tentang pengertian kehidupan. Kehidupan adalah sebuah ciri yang membedakan objek fisik yang dimiliki proses biologis, yaitu organisme hidup, dengan objek fisik yang tidak bernyawa, di mana dalam kehidupan itu sendiri adalah sebuah proses kehidupan yang panjang dengan organisme yang bernyawa maupun yang tidak. Dalam kehidupan manusia, proses kehidupan sangatlah panjang, baik dalam proses perkembangan, baik melalui fisik maupun psikis. Yang selanjutnya, pengertian nilai kehidupan. Dari hasil paparan penjelasan di atas, bahwa dapat disimpulkan nilai kehidupan adalah sebuah tujuan maupun sebuah prioritas yang mengendalikan kehidupan seseorang, menentukan esensinya. Nilai kehidupan juga menilai segala nilai yang hidup dengan mempengaruhi tindakan seseorang. Nilai kehidupan juga sangat penting bagi seseorang, di mana nilai kehidupan sangat berguna untuk dapat berubah diri seseorang, di mana dapat dinilai bahwa nilai kehidupan seseorang tergantung dengan tindakan seseorang tersebut. Nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena mempunyai sebuah keterkaitan satu sama lain yang dapat mengatur kehidupan maupun mengatur ketertiban kehidupan seorang manusia. Manusia sendiri adalah makhluk sosial dan juga budaya, di mana dapat dipahami bahwa budaya adalah sebuah hal yang memperbaiki, mempermudah, atau bahkan meningkatkan kualitas diri. Maka nilai-nilai kehidupan merupakan hasil dari kebudayaan. Mungkin itu saja presentasi saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Akbar Wahab dengan NIM 19 123 11 0019. Selanjutnya kita memasuki pada bagian B, itu hubungan nilai dengan pribadi konselor. Nah, bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konselor. Hubungan ini saling mempengaruhi satu sama lain guna membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Konselor diasumsikan sebagai pribadi yang akan membimbing konseli dalam mencapai sesuatu, maka sangat dibutuhkan adanya kapasitas tertentu yang harus dimiliki konselor, dan kapasitas tertentu inilah yang menentukan kualitas konselor tersebut. Nah, kapasitas konselor tersebut ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek personal. Aspek personal adalah hal-hal yang menyangkut kualitas kepribadian yang dimiliki konselor. Kemudian aspek profesional, yaitu lebih mengarah pada kualifikasi pendidikan, pengetahuan, serta penguasaan konselor atas berbagai teori dan teknik konseling. Aspek personal dapat berupa sebagai kecerdasan, emosional, dan spiritual, sementara aspek profesional lebih berorientasi pada kecerdasan intelektual. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling dapat dianalogikan bahwa keberhasilan konselor adalah melakukan pekerjaan, yaitu membimbing klien sangat ditentukan oleh kecerdasan emosi dan spiritual daripada kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Jadi hubungan nilai ini terdapat pada kepribadian konselor dari apa yang aspek personal tadi, dan kemudian jadi hubungan nilai ini terdapat pada kepribadian konselor dari apa yang aspek personal tadi, dan kemudian aspek profesional tadi itu berhubungan guna membuat saat memberikan layanan kepada konseli
dapat dilakukan dengan baik dan benar. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Nur Alipa. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Berikutnya itu ada kualitas nilai kepribadian konselor. Seperti yang kita ketahui, konselor adalah seorang yang memberikan sebuah layanan yang dapat berupa bimbingan atau konseling kepada konseli. Konselor sebagai sebuah profesi maka harus memiliki kualitas. Untuk menghindari kualitas pribadi konselor yang rendah, maka adapun karakteristik kualitas kepribadian konselor menurut Surya, yaitu yang pertama ada self-knowledge, yang berarti konselor mengetahui secara baik tentang dirinya sendiri, apa yang dia lakukan, mengapa melakukan hal itu, dan masalah apa yang dihadapinya. Yang kedua ada kompetensi, yang berarti sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseli. Yang ketiga itu ada kesehatan psikologis yang baik. Konselor harus lebih sehat psikologinya daripada konseli. Yang keempat itu ada trustworthiness atau dapat dipercaya, yang berarti konselor bukan sebagai ancaman bagi konseli, tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Yang kelima itu ada honest atau kejujuran, yang berarti konselor harus terbuka, otentik, dan sejatinya dalam penampilan. Kejujuran harus melekat pada diri konselor karena keterbukaan, kemudahan konselor dan konseli untuk berinteraksi dalam kesuasanaan yang akrab. Selanjutnya itu ada strength atau kekuatan, yang berarti keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya, sehingga dengan kekuatan tersebut dapat membantu konselor dalam keseluruhan proses konseling. Selanjutnya itu ada warmth atau kehangatan, yang berarti konselor harus mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Kehangatan diperlukan dalam konseling karena dapat mencairkan suasana. Selanjutnya itu ada aktif responsif atau pendengar yang aktif, yang berarti konselor dapat menunjukkan komunikasi dengan penuh kepedulian, merangsang dan memberanikan konseli untuk bereaksi secara spontan terhadap konselor. Selanjutnya itu ada pasien atau kesabaran, yang berarti konselor dapat membiarkan situasi-situasi berkembang secara alami, tanpa memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan, atau nilai-nilai secara terburu-buru. Yang ke-10 itu ada sensitivity atau kepekaan, yang berarti konselor sadar akan kehausan, dinamika yang ditimbulkan dalam diri konseli dan konselor sendiri. Selanjutnya itu ada freedom atau kebebasan, yang berarti konselor akan memahami konseling lebih nyata, membawa konseli pada hubungan yang lebih akrab, mengurangi keinginan untuk melawan, dan makin banyak kebebasan yang diciptakan dalam konseling. Yang terakhir itu ada kesadaran holistik, yang bermakna konselor menyadari keseluruhan orang dan tidak mendekatinya hanya dengan meneropong dari satu aspek. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Konselor adalah seorang yang memberikan sebuah bantuan kepada konseli berupa layanan bimbingan ataupun konseling. Kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang paling penting dalam konseling, karena dalam pelaksanaan bimbingan ataupun konseling, konselor memiliki peran yang sentral. Kualitas konselor dilihat dari keunggulan konselor berupa pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan juga nilai-nilai konselor itu sendiri. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Dengan ini kami ucapkan terima kasih.